Oh iya, Karet Pak, sawit Pak. iya. Kalau sawit ya, ya. Nah ini menarik. Termasuk nanti kan termasuk apa manajemen khususnya barangkali nanti Pak Sumaryo bisa ini apa adminnya itu bisa apa istilahnya eh, inovasinya di situ ya tidak hanya ngisi data yang pemerintah tapi juga yang swasta juga. Tapi menarik terkait dengan pembiayaan atau honor bagi para admin ini karena ya betul bahwa yang kerja lebih banyak ya sebetulnya adalah adminnya ini daripada sekolah kepala sekolah begitu ya karena dia yang bersentuhan langsung dengan apa namanya proyeknya ini gitu. Dan nanti paling analisis kebijakan dari bosnya karena kebijakan bos terkait dengan honornya berapa itu kan satu satu kebijakan nggak mungkin beda kebijakan ya atau mungkin malah mempertimbangkan kemampuan dari sekolah itu mungkin ya dana untuk pembiayaan adminnya ini operatornya ini. Kalau standar pos Pak 30.000 per 24 jam Pak itu Pak untuk standar pos. Tapi itu dihitung dengan jumlah murid. Kadang-kadang kalau jumlah muridnya nggak nyampe ya di bawah itu. Kalau maksimalnya 30.000 per 24 jam Pak. Karena Oh yang iya, dipakai uang bos. iya, iya, Ya itu iya. dana bos itu aturan dari aturan pembiayaan dari dana bos itu dari undang-undangnya itu Pak. Oh iya. Nah, Pak Ahmad Solihin ada nggak solusi misalkan solusi untuk pembiayaan operator ini? Adakah apakah Pak Ahmad Solihin ini hanya mengandalkan dari bos saja atau ada pendana ngakalin dari yang lain nih misalkan? Tidak ada Pak untuk sementara ini. Kalau kami untuk operator itu hanya dari bos karena pagu di dana bos itu ada untuk tenaga pendidikan gitu Pak. Jadi itu Hmm, termasuk operator iya ya. Hanya masalahnya adalah nominalnya beda-beda itu ya Pak ya. Pak, beda. Hmm, hmm. Dari yang lain, Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pengalaman. Saya Pak. Oh ya Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ingin oh, menanggapi Pak kaitannya dengan CSR tadi, itu kan Oh, ahlinya nih, biasanya ahlinya. kalau itu kan wilayahnya itu kan berada di perkotaan. ya, Maka kita akan mengetahui tingkat pendidikan yang maju dan tidaknya itu tergantung dengan tingkat ekonomi mereka. Nah, sementara kita ini insya Allah pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan ataupun yang lain yang nuansanya pendidikan itu paling banyak itu di pelosok-pelosok Pak. Insya Allah daripada iya. di perkotaan. Nah, terus bagaimana lagi? Ketika kita itu jauh dari industri, jauh dari kesemuanya, CSR mana yang mau kita dapatkan? Nah, ini bagi kita, ini lebih parah lagi. Yang dapat CSR saja itu masih mengeluh, apalagi kita yang ada di pedalaman. Dari mana kita? Nah, saya kira itu kembali kepada hati nuraninya sendiri. Nah, itu saja Pak. Pak dosen, terima kasih. Assalamualaikum. Dari awal Pak. Iya Pak. Ya Bu Nur Mawati, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin dari tentang operator sekolah ini, izin memberikan pengalaman dari sekolah saya. Kita itu di sekolah operator itu mendapatkan penghasilan atau gaji itu dari dana bos. Ada dari dana bos. Kemudian biasanya teman yang sertifikasi, guru-guru yang sertifikasi itu kan ada berkas sertifikasi yang harus dikeluarkan dari Simpatika atau Emiska itu. Kalau di Kemenak itu kan ada aplikasi Simpatika dengan aplikasi Emis, kemudian ada bahan sertifikasi yang harus dikeluarkan dari aplikasi itu, dan itu dikeluarkan oleh operator sekolah. Teman-teman itu di sekolah yang
dapatkan setelah mendapatkan sertifikasi atau setelah sertifikasinya cair, maka dia memberikan apa namanya, sebagian dari uang sertinya itu kepada operator, begitu sebagai apa ya, artinya atas kemauan mereka sendiri begitu, karena mereka berpendapat bahwasanya tanpa operator gaji sertifikasi mereka itu tidak akan cair karena ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari aplikasi yang hanya operator yang mengetahuinya begitu. Kemudian ada informasi terbaru operator, cuman ini khusus mungkin yang dari Dinas Pendidikan. Mungkin tahun ini sudah ada regulasinya itu Pak, akan ada pengangkatan dari tenaga kependidikan, dari penjaga sekolah, operator sekolah, dan tidak ada pengangkatan guru kayaknya. Oh, melalui P3K itu ya, Bu ya? Semua operator sekolah untuk tahun ini. Karena itu yang P3K kan, Bu? Ini yang tangani masalah PPG Prajabatan itu Ibu siapa? Ibu Nunu ya? Ibu Nunu yang ada di Jakarta ya. Itu beritanya terus di YouTube. Di YouTube itu dan sudah ada regulasi untuk pengangkatan tenaga pendidikan untuk tahun ini, Pak. Jadi ada kabar gembira buat semua operator. Saya kira itu saja yang bisa. Terima kasih. Iya, menarik. Pak Komar tadi ya. Ini memang dilema ya Pak ya. Iya. Betul. Yang di kota saja kadang nggak dapat, apalagi yang di desa begitu ya Pak ya. Yang aksesnya apa segala macam itu sangat-sangat terbatas. Nah ini memang apa ya? Ada nggak saran dari Bapak Ibu yang punya satu kasus? Saya dari pelosok tapi dapat akses juga kok misalkan seperti itu. Ada nggak Bapak Ibu yang punya pengalaman? Kira-kira? Iya. Kadang ya itu tadi ya, orang dalam itu penting ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan aksesnya itu. Kita punya kenalan dengan perusahaan gitu, kenal dengan perusahaan atau kenal dengan dinas pendidikan, kenal dengan kepala desanya gitu ya, kenal dengan salah satu lobi di kementerian dan lain sebagainya begitu kan. Ini menarik Bapak Ibu. Nah ini sumber-sumber dana ini walaupun sekolah kita itu ada di pelosok, tapi kalau kita punya akses yang channel ya istilahnya, punya channel yang pas gitu ya, itu insya Allah ini usahakan sebelum pemilihan caleg adakan kontrak politik dengan mereka. Nah ini menarik Pak. Memanfaatkan caleg, nah ini juga boleh menjadi salah satu solusi karena memang caleg ini Bapak Ibu merasakan nggak sebagai seorang pendidik ada peran caleg juga di situ? Kira-kira punya sebesar apa sih peran caleg bukan caleg lagi ya, tapi peran legislatif lah, peran legislatif yang sudah jadi di dalam proses menjalankan institusi pendidikan kita. Ada nggak di situ? Ini Pak dosen, saya ya, apa namanya, caleg dan orang dalam atau orang ya punya oknum gitu Pak, terkait dengan proposal dana gitu ya. Itu mereka biasanya demen Pak, pada seneng Pak, karena di sana mereka bisa bermain mental juga Pak itu Pak. Iya mental, kejujuran lagi itu jatuhnya ke mental kejujuran. Pak Sumaryo udah tahu deh Pak Sumaryo kayaknya, ya Pak ya. Orang itu Pak, jadi iyalah begitulah. Saya menanggapi dikit Pak. Disunat lah anggarannya dikurangin sebagai ini uang pelicin, uang sabun gitu Pak. Bang Pak Sumaryo, Pak Khoir, gimana pengalaman pahitnya? Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah Pak dosen. Iya Pak, gimana Pak Hairullah? Alhamdulillah kalau di sini kan
tempat kami ini terintegrasi dengan pondok pesantren. Jadi semua guru-guru termasuk operator itu tunjangan-tunjangan itu ada dari pondok pesantren. Kemudian dari madrasah sendiri memang ketika aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah, itu memang ada banyak bantuan ya, termasuk ada uang, ada gedung, ada macam. Cuman di sini jarang-jarang kita ambil Pak dosen karena takut diaudit, berbahaya nih diaudit. Beberapa waktu lalu kita memang dia tawari juga, ya kita enggak ambil karena memang khawatir diaudit. Seperti itu, karena diaudit di sini ada beberapa yang diaudit itu yang mengganti 60 berapa begitu. Itu kalau nggak ada penjara katanya begitu. Itu Pak dosen. Terus kemudian kita juga CSR alhamdulillah kita memang ya mungkin Pak Komar pengalaman di sini mungkin bisa kita sedikit kita berikan. Kita dulu aktif memberikan mengajukan proposal ke institusi-institusi atau BUMN ya. Seperti Pertamina CSR-nya paling besar itu kalau di sini. Tapi larinya ke Undip, di mana di situ ada ada yang sudah bonafit, justru malah besar CSR-nya dikasihkan sama itu. Bahkan sampai miliaran itu Pak dosen. Dan alhamdulillah juga dari beberapa CSR itu kita juga mengajukan proposal itu seringnya tembus gitu ya, dapat begitu. Kemudian melibatkan yang namanya wali murid atau murid-murid yang sudah mungkin sukses itu ya. Itu juga kita alumni kita, entah yang SD maupun yang lain, yang penting kita ketemu semua gitu loh Mas. Jadi selalu intens berhubungan dengan wali-wali murid sehingga alhamdulillah ngasih tempat ini ada orang-orang yang biasa ngasih, coba kita ajukan proposal ke sana. Ternyata Masya Allah itu malah mereka yang aktif Pak dosen. Iya. Nah ini menarik Pak, artinya sekolah atau yayasan kita atau institusi pendidikan kita memang dituntut aktif untuk berkolaborasi atau kerjasama ya Pak ya berarti ya. Cari. Iya. Betul Pak. Kolab. Izin Pak, menambahkan sedikit. Iya Pak, Muammar. Jadi mohon izin teman-teman, berbagi pengalaman saja ini sama teman-teman semua. Ya memang kita tidak bisa memungkiri daripada bantuan daripada orang dalam ya. Jadi kami juga pernah di salah satu ini yang kami lakukan di kabupaten kami. Biasanya kami ini guru-guru madrasah kan ada persatuannya gitu Pak. Guru-guru madrasah. Nah di situ kami itu istilahnya bersatu lah. Misalnya nyari kayak contoh sekarang nih Pak mau pilkada kan. Ini kita contohkan tetapkan satu orang gitu. Di situ kita ada kontrak politik. Sebagaimana kami kemarin sudah buat kontrak politik dengan beberapa calon pilkada, di mana salah satunya kami minta operator itu masuk mendapatkan dana rombel. Dan dana rombel kami pun juga kami ajukan bisa mendapatkan itu per bulannya 1 juta. Yang biasanya kami di sini 650, yang awalnya 600. Jadi ada beberapa kontrak politik yang kita pakai, itu yang pertama. Yang kedua, dari persatuan itu juga kami di sini ada namanya FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Itu juga dengan seperti itu ada komunikasi dengan beberapa caleg, dengan beberapa pimpinan daerah. Itu tadi Pak, mendesak daripada pemerintah untuk bisa mengeluarkan perda. Alhamdulillah di tempat kami ada perda sendiri Pak untuk pesantren. Jadi kami ini ada namanya dana BOP, bantuan operasional pesantren, yang per tahun itu 10 juta. Tapi dulu di sini per tahun itu setiap pesantren dapat, tapi karena bertumbuh banyak jadinya digilir. Jadi maksudnya di sini itu kita harus pakai relasi ya kalau bisa bersatu. Misalnya satu daerah itu nanti kayak kemarin kami pas caleg gitu juga sekolah kami itu mencoba untuk mengadakan kontrak politik dengan beberapa caleg, salah satunya kalau bisa nanti terpilih diangkat seperti itu, karena kita bagaimanapun
mereka yang tahu jalan-jalan CSR itu kemana. Dan alhamdulillah memang kemarin ada caleg yang terpilih dari salah satu tempat muslimat kami NU di sini. Jadi mereka akan mengajukan untuk beberapa proposal yang sudah memang dijanjikan untuk beberapa kelas di CSR lain seperti itu. Mungkin ini beberapa pengalaman. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak. Ini berarti secara umum ya Pak ya, pengajuan proposalnya itu nggak cuman untuk misalkan untuk pengadaan kelas multimedia, misalkan ruang multimedia, tapi misalkan gedung apa seperti itu, pengadaan apa begitu ya secara umum ya Pak ya. Iya Pak, ya. Nanti itu digilir biasanya tuh Pak. Nanti digilir dari pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah yang memang betul memerlukan gitu. Berarti kuncinya adalah di pembuatan, ini kalau untuk yang eksternal ya berarti ya di non pemerintah ya, proposal itu harus dibuat begitu ya, artinya istilahnya ada satu hal yang bisa dijual dari sekolah kita, apa sih keunikan sekolah kita, terus kemudian apa keunggulan sekolah kita, apa kelemahan, apa kekurangan, istilahnya ada analisis SWOT-nya begitu ya Pak ya, agar kita menjadi sekolah yang prioritas mendapat pendanaan gitu untuk pengadaan satu hal gitu ya Pak ya. Gini Pak, apa lebih kepada kalau kami itu membangun komunikasi tuh Pak. Oh iya. Jadi kayak membangun antar persatuan, kayak misalnya kita pesantren nih Pak, pimpinan pesantren ini kumpul nanti maju untuk menghadap ke caleg atau ke, jadi di situ mereka sampaikan keluh kesah, nanti orang itu kan nyampaikan sini-sini, nanti mereka pikir gimana cari CSR seperti itu. Sama guru madrasah gitu juga kami Pak. Guru madrasah kan punya komunitas, terus kami coba jumpa dengan Pak Bupati dengan membawa beberapa perwakilan seperti itu. Nah, nanti komunikasi-komunikasi untuk mendapatkan bagaimana kesejahteraan guru madrasah ini bisa terpenuhi. Termasuk tadi dana-dana CSR ini bisa masuk ke madrasah-madrasah. Jadi nanti ketuanya yang milih tuh Pak biasanya. Siapa yang memang yang memerlukan, ini ada dana CSR sekian gitu kan. Siapa yang benar-benar memerlukan untuk sekolahnya yang memang belum ada gitu fasilitas. Gitu, Pak. Berarti ini kekuatan jaringan Pak, berarti Pak. Kita nggak bisa maju sendiri, kita nggak bisa berdasarkan kekuatan sendiri begitu ya, tapi juga melibatkan kekuatan jaringan, baik itu jaringan orang tua wali murid, alumni, jaringan pesantren seperti itu ya. Ini menjadi satu bargaining position bagi sekolah kita atau yayasan atau institusi pendidikan kita untuk mendapatkan dana hibah seperti itu. Nah ini menarik berarti. Kalau ingin dapat pemerintah berarti satu harus betul-betul mengisi ketentuan administrasi, begitu ya. Lantas selain itu juga kita harus mencari aktif mencari informasi, aktif berjejaring seperti itu ya untuk bisa mendapatkan pendanaan seperti itu ya. Nah ini menarik Bapak Ibu semuanya. Nah ini monggo silahkan nanti setelah pertemuan ini bisa menjadi bisa dilanjutkan lah saya rasa bagi Bapak Ibu yang punya channel, punya contoh proposal bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Nah ini bisa menjadi pembelajaran gimana tips and triknya, bagaimana cara berjaringnya, gimana cara menunjukkan bahwa sekolah kita lah yang layak dan lain sebagainya. Nah ini menarik Bapak Ibu. Nah harapan saya semoga dengan pertemuan ini sekolah Bapak Ibu semuanya akan semakin lebih maju. Jadi nggak cuman istilahnya kalau di kelas itu kan ya bercanda, ya berkawan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya jejaring ini jejaring nasional, jaringan nasional PJJPAI ini. Menarik Bapak Ibu. Jadi kalau memang betul-betul ini jejaring ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya, ini akan menjadi nilai yang positif saya rasa. Jadi tidak bisa diremehkan ini mahasiswa PJJPAI ini luar biasa. Jadi kalau betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, insya Allah Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bisa membawa sekolah masing-masing gitu ya menjadi lebih baik. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya karena sudah hampir sampai di penghujung waktu.
Barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, silahkan. Ada, silahkan Bapak Ibu. Nyuwun syafaatipun Pak dosen, nanti nilainya di A semua Pak dosen. Amin. Setuju. Amin ya robbal alamin. Ditunggu-tunggu Pak Komar. Amin ya Allah gitu. Ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu saya coba untuk ke depan membantu Bapak Ibu semuanya. Minimal ya nanti saya tetap objektif berdasarkan pada pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Tapi saya menganggap bahwa kelas A6 ini rajin-rajin ya minimal nggak akan lah mungkin kurang dari B itu insya Allah nggak lah. Nggak akan. Semoga minimal B, syukur-syukur B plus, syukur-syukur amin atau ya alhamdulillahnya A lah. Luar biasa. Allah Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Iya Pak. Bisa Pak. Allah, Bismillah. Semoga saya sangat mendukung Bapak Ibu semuanya yang ada di PJJ-PAI khususnya untuk kelas A6 yang saya ampu. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesejahteraan begitu ya, diberikan insya Allah lulus semua di semua mata kuliah begitu, tidak ada yang tertinggal satu sama lain karena ada yang ketinggal satu biasanya akan ke depannya. Ini pengalaman yang sudah ketinggalan dari rombongan biasanya jadi apa? Jadi males Pak. Males gitu ya. Kalau ketinggal pasti jadi males, akhirnya molor perkuliahannya. Ada donnya Pak. Nah, ini makanya saya harap Bapak Ibu semuanya tetap support satu sama lain. Kalau ada yang ketinggalan ditarik gitu ya. Kalau ada yang males disemangatin, kalau ada yang lagi kebetulan lagi sakit atau apa ya diberi semangat agar bisa segera sembuh. Harapan saya kelas A6 ini bisa full tim terus-terusan gitu ya. Nanti penentuan hingga sampai penentuan akhir, nanti penyusunan penelitian, skripsi dan lain sebagainya bisa sampai akhir, bisa saling menyemangati satu sama lain karena saya rasa dengan kolaborasi, dengan kerjasama, bukan dengan kompetisi yang biasa kita lakukan, saya rasa akan lebih menghasilkan lebih baik begitu. Jadi dengan kolaborasi Bapak Ibu semuanya saling support satu sama lain akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu semuanya, di pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang sinkronus, yang terakhir, yang keempat, pertemuan yang ke-13. Jadi ini adalah pertemuan kita sebelum pertemuan terakhir ke-14. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga sampai nanti. Silahkan Bapak Ibu semuanya, bagi yang sedang berkunjung ke Cirebon, misalkan bisa mampir ke kampus, atau bolehlah ngopi-ngopi di rumah saya, silahkan sambil ngobrol ngalor ngidul. Nggak jelas nggak apa-apa ngobrolnya gitu ya, yang penting silaturahmi kita masih bisa terjaga seperti itu. Silahkan, nomor saya masih ada di grup Bapak Ibu sekalian. Monggo silahkan bisa menyambung silaturahmi sampai ke depan nanti. Terus Bapak Ibu saya sampaikan bahwa sebetulnya saya membersamai Bapak Ibu semuanya ini seperti menggarami lautan. Jadi saya rasa nggak ada mata kuliah ini pun Bapak Ibu sudah mumpuni lah untuk bisa bisa mengaplikasikan ilmu yang Bapak Ibu miliki dan Bapak Ibu peroleh. Menjadi satu kehormatan bisa bersamai Bapak Ibu semuanya, menjadi satu kebanggaan bagi saya bisa berbagi ilmu, bertukar informasi dengan Bapak Ibu semuanya pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas
kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, termasuk kehilafan-kehilafan saya, baik perilaku maupun perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen. Terima kasih Pak Selama dosen. ini. Terima kasih Pak dosen, terima kasih. Barakallahu fikum atas ilmunya. Ya, terima Mohon kasih maaf Bapak Pak, Ibu. barangkali ada salahnya. Oh, sering banyak masalahnya apa itu kita? Terima kasih. Sama-sama Pak, saya juga sama. Pak Daman Huri main ke kampus Pak. Sama-sama. Oke siap Pak, siap. Iya. Oh ya, Pak Alpian, mau nanya di mana Pak rumahnya? Saya di Talun Pak, di Talun, dekat yang ini Jepara, jembatan Pak. Pina tuh. Oh, Ya, Pak beda. Daman. Main rame itu Pak, ada polisi Pak, kemarin Pak. Malam apa tuh? Malam 29, banyak polisi itu. Ya, Ada ya, Pak Daman betul. juga. Lagi rame banget di sini tuh Pak. Vina. Pak Oh Daman Pak, Huri jangan gimana dekat Pak. jawabannya? Saya dekat pelabuhan Pak, dekat pelabuhan, kota. Oh, dekat pelabuhan. Pak Lindanya tetangga saya, Pak. Oh iya. Bu Endang tuh Pak. Iya. Bu Endang sama Bu Ya. In tuh Bu, Cirebon tuh. Oh, Bu Endang di mana Bu? Saya di Gunung Sari, Pak. Di Cipta Mangunkusumo. Oh ya, ini